Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Normal? Abang itu gemes tepat sedikit jelek. Waalaikumsalam warahmatullahi Normal. wabarakatuh. Ada yang bermasalah? Putus. Sedikit jelek. Jelek Pak Ustadz. Sedikit jelek ya. Terputus-putus. Putus ya. Ya, sedikit jelek. Suara katanya kok kurang normal, Mas Ulum. Suara ada yang lapar. Yang lain aman? Iya, Ya, belum, Mas Ulum. Suara banyak yang terputus-putus katanya. Coba di ini. Aduh, gimana? Ada perkembangan tidak? Suara? Iya, bagus. Bagus. Ya, Suara sudah masuk? Sudah? Nggak putus-putus lagi? Bagus. Ya, kalau yang putus-putus datang sini berarti ya. 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 Halo semuanya aman? Suara aman? Alhamdulillah. Ya, oke. Ya. Pak Aman, Dadang aman? aman. Pak Abror, Umi Tia? Yang lain aman? Bu Tri? Pak Umar aman semuanya? Bu Lady aman? Suara? Bagus. Ya, oke. Aman, bagus, Ustaz. Ya, oke. Aman nggak suaranya? Insya Allah bagus. Bagus ya. Ada yang tidak bagus? Ya. Biar dibenahin dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah aman semua ini, normal. Umi Cia gimana Umi Cia? Mas Randy, Bu Nita aman? Bu Nelia? Yang lain aman? Bagus Pak suaranya Pak. Amin ya. Bagus, Ustaz. Ya, Bu Leli aman? Pak Bror, Putri? Pak Ustadz, bagus. Oke, tapi kenceng banget dari Putri ke sini ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Sebagaimana biasa, sebelum kita lanjutin ada tanya jawab sejenak. Ada yang perlu dibantu untuk di penajaman atau apa hal terkait, kita persilahkan. Enggak, kita persilahkan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam Mas Randy. Mau bertanya sedikit nih Pak. Tadi dengar rekaman Bapak tentang minggu lalu yang proses tauhid itu ternyata proses panjang ya Pak. Iya. Sedangkan dulu kita tauhid itu kan yang penting asyhadu alla dua kalimat syahadat. Iya. Allah dan Rasul udah tauhid. Nah, terus satu lagi tadi ada kata-kata memang harus sejalan dengan lakunya ya Pak ya. Loh, nah, jadi terus. Kadang-kadang kan kita yakin, tapi laku kita belum mendukung ke laku tadi kan ada Roso dan ya Pak ya. Memang jadi tambahan. Gini aja loh teman-teman, Mas Randy dan teman-teman. Sederhananya, ikrar syahadat, ikrar kalimat tauhid itu kayak kita ikrar cinta sajalah. Nggak usah jauh-jauh tentang Allah dulu deh. Seorang suami ketika mau nikahin istrinya, ada ikrar tanggung jawab. Saya mencintai A. Ya toh? Iya. Ungkapan cinta dalam pernikahan, konsekuensinya ke akad nikah. Akad nikah itu langkah pertama, Mas Randy. Iya, Pak. Dan itu itu harus dibuktikan berdarah-darah dulu toh, kan begitu toh? Iya, bagaimana biar kita ya istilahnya lah ya, untuk mewujudkan cinta itu harus kerja pagi, siang, sore, malam untuk kehidupan berdua. Begitu tah? Iya, Pak. Iya. Nah, emang cukup
I love you setelah itu tinggal ya gitu. Mau ya nggak cukup lah. Iya, dalam cinta sesama manusia saja konsekuensinya berdarah-darah kok. Iya apa enggak ini? Ya kalau hanya I love you doang mah itu mah ya anak kecil juga menolak itu mah. Nggak usah cerdas-cerdas, nggak usah pakai logika dewasa lah. Hubungan kita dengan Allah itu hubungan cinta tah. Keimanan itu cinta yang dalam toh artinya. Terus setelah syahadat la ilallah terus tunggu mati surga gitu. Ya begitu, tapi jangan kebablasan begitu ya. Iya, harus dibuktikan. Sekarang saya tanya, seseorang bilang cinta pada seseorang, tapi tidak ada buktinya. Berarti cintanya palsu apa enggak? Palsu. Nah gitu aja lah, nggak usah tinggi-tinggi lah ngomongnya. Nah kita sama Allah juga. Ikrar tingkat tinggi dengan nama syahadat, dengan nama kalimatut tauhid. Terus setelah itu laku kita tidak mencerminkan komitmen dari ikrar tadi. Berarti laku kita, ikrar kita palsu apa tidak. Hanya gitu aja tuh jawabannya sebetulnya. Ya palsu lah. Gitu loh. Ya gitu loh. Nah kita kan pengen sesuatu yang sempurna, Mas Randi. Jangan lumayan-lumayan doang lah ya. Jangan yang rendah-rendah aja lah. Kalau rendah terus kapan Islam ini maju? Ya toh? Cukup syahadat, kalimatut tauhid, pokoknya masuk surga. Islam mau jualan begitu tah? Ini bahasa tandanya gitu lah. Kapan Islam maju kalau begitu? Iya, wong kalimatut tauhid syahadat itu sebetulnya ikrar awal untuk saya akan komitmen dengan Anda, istilahnya begitu. Ya, komitmen itu tahu sendiri, komitmen kita. Kita masuk kantor, kita masuk kerja aja komitmen. Aturannya ini. Nggak sesuai pecat ini kan begitu toh? Istilahnya begitu. Ya. Nah, ini hubungannya dengan Allah. Jadi syahadat ya kalimatut tauhid adalah komitmen untuk setia kepada Allah. Setia dalam pengertian selalu menjadikan Allah raja di raja dalam hati dan pikiran kita, dalam jiwa kita. Gitu loh. Nah, menjadi raja dari apa? Dari setiap laku kita. Itulah wujud cinta. Cintanya suami sama istri kan sama kan gitu juga toh Mas Randi. Harus dijaga komitmennya dan toh enggak jauh beda urusan cinta kok. Hanya ini urusannya dengan ketuhanan. Iya udah persis enggak jauh beda dengan suami istri suami istri suami yang enggak bener aja ya tersinggung kok, marah kok, bila perlu dah cerai aja daripada begini enggak bener. Nah, hubungan kita dengan Allah sebetulnya juga ya seperti itu, hubungan cinta. Gitu loh ya. Cinta, maka cinta itu dalam bahasa agama dibahasakan dengan keimanan, keyakinan, kepercayaan. Kalau cintanya semakin tinggi dari percaya jadi yakin kan begitu. Nah, udah itu aja. Bayangan sementaranya nggak usah panjang-panjang. Jadi hubungan kita dengan Allah hubungan cinta. Setelah kita mengikrarkan cinta dengan Allah, ya toh syahadat bentuknya syahadat dan kalimatut tauhid dengan Allah. Ayo bagaimana biar setiap laku kita selalu berkomitmen menjadikan Allah Tuhan yang tunggal di alam semesta, di hati dan pikiran kita ini. Kan begitu toh. Hanya ini butuh proses. Karena ya satu sisi harus ngerti ilmunya. Sisi yang lain harus membangun step by step laku. Yang repot kalau nggak ngerti ilmunya udah ngerasa sempurna. Lah, ini yang bikin masalah. Iya. Nah, ini yang bikin masalah kita. Ini yang bikin masalah. Salah satu masalah di dalam Islam ini. Iya. Itu.
Nah, ini pandangan saya. Teman-teman setuju apa tidak? Sah untuk berpendapat. Saya punya pandangan. Salah satu penyebab kenapa kita ini nggak bermutu. Padahal kalau Islam kan mutunya udah nggak diragukan lagi. Iya, Pak. Iya. Islam sempurna. Ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi Islam jadi kesan, mohon maaf, macam-macam lah. Kitanya tah, bukan Islamnya tah. Kalau Allah sempurna, atau kitanya saja, olah kita, sikap kita yang menjadikan Allah itu tidak sempurna, kan begitu toh? Ya, Allah tidak maha besar, Allah tidak maha mutlak. Itulah olah kita sendiri dengan kebodohan kita. Tapi begitu dikit-dikit ngatasnamakan Islam, kan begitulah. Ini akhirnya Islam yang kena. Ya toh? Begitu toh? Nah, karena itu Mas Randi dan teman-teman, ketidaktahuan itu dimaklumi oleh Allah. Asal kita masih mau belajar. Yang repot udah bodoh nggak mau belajar. Udah nggak usah ada diskusi itu. Nggak usah ada diskusi udah. Iya, Pak. Neraka paling dalam gitu aja. Dan Allah banyak mengecam orang udah bodoh nggak mau belajar itu udah dikecam banyak dalam Quran dan hadis. Ya, ini serius, ini serius. Iya, udah bodoh nggak mau belajar. Bagaimana? Ya harus belajar memang. Nah, kalau sedang dalam proses belajar menuju kesempurnaan, kualitas iman Islamnya, imannya berproses, ya memang namanya masih proses, ilmunya proses ya. Tentunya kematangan keislaman keimanannya sendiri ya berproses. Karena nggak mungkin suatu sempurna pondasinya nggak sempurna, itu nggak mungkin. Karena bangunan yang sempurna harus dibangun di atas pondasi yang sempurna kan begitu. Ilmunya ya mapan sempurna, lakunya sempurna. Jadilah bangunan yang kokoh, yang sempurna, yang ideal kan begitu toh. Iya, proses ilmiahnya. Gitu Mas Randi ya. Iya. Jadi kalau toh di antara kita teman-teman, kok ini ya Ustadz perkembangannya agak pelan, ya nggak ada masalah. Yang penting kan udah ada perkembangan. Iya, dan teman-teman sudah dimasukkan oleh Allah untuk belajar lebih jauh tentang Allah dan diri. Ya itu sudah kelompok yang bagus kok. Sudah kelompok yang bagus. Soal kapan itu memang Allah punya rahasia-rahasia. Tapi kita mengkaji dari sisi ilmu. Idealnya begini loh, begini loh, begini loh. Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Ada apa penyakit di antara kita? Kok mungkin agak lamban? Apa-apa? Mungkin bisa saling share sehingga bisa saling membantu, memberi arahan. Oh mungkin kurang ini nih, ente. Mungkin kurang ini sehingga ini. Itu saling ngingetin, sah-sah saja kok, saling mengingatkan. Bukan berarti kayak saya namanya yang ngomong itu udah bisa semua, enggak juga, enggak ada urusan. Kita kan belajar bareng-bareng biar sama-sama jadi orang baik. Kan begitu toh? Iya. Dah, paham ya Mas Randi ya? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi tolong diingat, tauhid perlu komitmen. Dan kalau sudah tahu ilmunya, itu berarti beruntung Mas Randi. Ilmu sudah tahu, tinggal melangkah step by step. Oke toh? Iya Pak, insya Allah. Ya, song-songlah masa depan tauhid kita dengan penuh keceriaan. Jangan serem, jangan. Kalau serem bahaya. Jadi hidup itu santai, tenang, tapi optimis. Serem aja udah kayak ke bawah apa aja nanti. Iya, maksudnya nikmatilah apa yang diberikan Allah pada kita dengan penuh keceriaan. Ya Allah, hari ini Engkau memberi kefahaman pada hamba segini, suwun ya Allah. Terus bimbinglah ya Allah, gitu loh. Jangan ngerasa nggak dapat apa-apa terus ya. Kalau gitu hatimu udah ditutup sendiri oleh sikap kita sendiri. Gitu loh, ngerti nggak? Jadi seberapapun diberi Allah dari sisi ilmu kah, kefahaman kah, pengertian kah, makna kah, kesadaran kah, dan seterusnya pengenalan kah, kok kayaknya saya agak syukuri agakmu itu, syukurilah, ngerasalah senang diberi Allah segitu. Suwun ya Allah, Engkau sudah menjadikan hamba kelompok orang yang mau belajar tentang Engkau dan ini ya Allah. Teruslah bimbing. Jadi Allah harus selalu
kita buat kita ini senyum pada Allah. Namanya syukur. Syukur. Nah, Allah kita ini aja nanti kita apa namanya serem terus muka kita pada Allah. Kata Allah, kamu kapan bisa jadi orang baik? Kasih dikit nggak terima, kasih banyak nggak terima, paham nggak? Ya kan? Ya begitu loh, bahasa tandanya seperti itu. Ya, paham insyaallah hari ini ya? Iya Pak. Ya, karena memang setiap orang punya perkembangan sendiri-sendiri. Dan cerita setiap orang itu memang sudah sebetulnya by desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara syariat teman-teman punya hak toh untuk bertanya toh. Ya toh? Untuk minta arahan toh. Saling menasihati dan mengingatkan toh. Itu hak syariat. Dan di dalam syariat berdiri hakikat, kan begitu? Ya, dah, oke. Paham masalah ini insyaallah ya? Aman. Ya. Siapa tahu mungkin sekarang Mas Randi agak pelan-pelan. Nanti setelah pensiun tahu-tahu jadi ahli makrifat. Enggak tahu juga. Iya toh, setelah pensiun udah Allah diberi kesadaran yang total tuh bisa aja. Allah mah nggak bisa nggak bisa diterka-terka langkah-langkahnya, begitu ya. Amin ya. Ya, oke. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kalau orang yang beriman itu Ustaz kan pasti muslim gitu ya. Orang mukmin itu pasti muslim. Benar. Nah, tapi misalnya ada yang menyatakan bahwa orang beriman tuh ada juga yang tidak berserah diri total gitu loh Ustaz. Itu pasti ya Ustaz juga, maksudnya proses gitu ya. Iya. Jadi begini Bu Leli. Iman dalam pengertian yang bagaimana? Kalau imannya sudah sempurna, ya dia pasti sudah keislamannya udah mapan Bu Leli. Iya, pasrah. Makanya coba teman-teman nanti kalau baca Quran coba. Nah, takut saya salah ingetin. Allah kan selalu mengawali siapa yang masuk surga. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Allah nggak ngomong orang Islam. Paham apa enggak? Iya. Pasti coba dalam ayat yang Allah berbicara tentang general saja. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Oke, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani. Oke, wasobiina, dan sobiin, bla 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 bla. Iya. Siapa di antara mereka orang yang beriman? Yang beriman ini yang Allah di sini nggak pakai identitas Islam, tidak. Tidak pakai. Karena tidak sedikit orang yang pakai gayanya identitas Islam, tapi fakta hatinya nggak beriman. Maka di sini tegaskan Allah, innalladzina amanu. Ini yang dimaksud kelompok kita ini, Islam ini sebetulnya. Tapi dalam konteks ayat itu Allah nggak pakai Islam, enggak. Allah pakai iman. Kenapa? Karena kalau sudah hati pikiran kita duduk pada keimanan, berarti keislamannya sudah mapan. Gitu deh. Ngerti? Islam yang sudah dibangun, dipondasi tauhid, namanya iman. Gitu loh Bu Leli. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Tapi belum atau tidak dibangun pada pondasi tauhid. Atau tauhidnya yang amburadul. Ya berarti lah dia, mohon maaf, agak kasar dikit. Berarti lah dia beramal di atas kebodohan tah. Iya. Ya apa enggak nih? Paham apa enggak? Kalau dia beramal di atas kebodohan, ketidaktahuan, ngerasanya benar, tapi sebetulnya standar ilmiahnya tidak benar. Loh, bagaimana? Maka Allah pakai pendekatan iman. Innalladzina amanu. Ya, yang iman. Kalau udah iman itu, Islamnya sudah mapan. Maksudnya setiap laku, semua syariat dalam Islam itu sudah didudukkan dengan pondasi tauhid. Kalau begitu namanya sudah iman, gitu loh, ngerti nggak? Keadaan hati dan pikirannya udah iman. Allah sudah nggak jadi problem lagi. Kalau Allah udah aman, ya yang lainnya aman. Malaikat, kitab itu ngikut semua pada Allah. Iya. Itu loh, ngerti apa enggak?
Karena malaikat yang malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, kodok-kodarnya Allah. Dan semua jadi satu di Allah hakikatnya. Kalau teman-teman yang sudah matang tauhidnya di sini, kepegang Allahnya, rukun iman yang 6 sisanya, itu ya sudah selesai sejatinya. Cuman kan kita ini nggak megang-megang rajanya di raja ini dah. Maka syarat kata Allah yang masuk surga siapa? Innalladzina amanu, yang beriman. Oke? Dan orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, di antara mereka yang beriman dan beramal soleh masuk surga. Jadi teman-teman jangan heran nanti kalau ada orang Kristen masuk surga, Yahudi masuk surga, Majusi masuk surga. Atau mungkin kalau ditambahin ada yang lain-lain selama hati pikirannya duduk pada keimanan sang pencipta alam yang tunggal dan dia nggak mau berbuat jelek karena takut sang penguasa tunggal ini. Dan dia selalu berbuat baik karena memang harus begitu taat pada sang penguasa tunggal ini. Siapa dari mereka ya punya peluang untuk masuk surga kok insya Allah. Surga yang milih Allah kok bukan diri kita kok. Oke, bisa dimengerti. Ini kan menarik ayat ini untuk kita cermati. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat cermat ayat ini, sangat memungkinkan siapapun di luar kita bisa masuk surga selama dia hati dan pikirannya mengimani Sang Maha Tunggal, pencipta alam ini. Oke, kemudian dia faktanya beramal soleh, berbuat baik dengan melihat pada sang penguasa tunggal ini dan tidak berlaku jelek. Nah, teman-teman nanti coba meneliti banyak aliran juga. Dia nggak mau nyuri, nggak mau bohong, nggak mau ini karena takut pada sang penguasa alam. Nah, itu apa namanya? Walaupun nama Tuhan mungkin bisa berbeda, tapi substansi alamatnya sama. Nah nanti pemutusnya Allah, kita nggak usah galak-galak. Tapi bahwa dalam Al-Quran, Allah sudah memberi peluang-peluang ini. Jelas itu dalam Al-Quran. Iya toh? Gitu loh. Bisa dimengerti, Mbak Ali ya? Ya, insya Allah. Makasih, Ustaz. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan? Pak Gadot? Ngomong gratis nih. Ya. Ya, Bu Asri, Bu ini. Ya. Kalau tidak ada, kita kembali ke materi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin kajian kita tentang kitab Fathur Rabbani dari yang lalu. Teman-teman bisa minta kopian ini dari admin di bagian setiap habis ngaji minta dikirim atau nanti dikirim seminggu sekali umpamanya boleh ya, atau beli kitabnya yang berbahasa Arab langsung ya, silakan enggak. Oke, ini ya kemarin sampai ini ya. Al-jannah fadlun kulli. Ini tuh. Ya. Al-jannah fadlun kulli, khairun kulli, rahatun kulliyah, ata'un bila hisab. Mana vocab yang sulit mana ini menurut teman-teman? Yang sulit mana? Al-jannah fadlun kulli, khairun kulli, rahatun kulliyatun, ata'un bila hisabin. Mana vocab yang sulit menurut teman-teman? Atau sulit semuanya?
Kalau solid semua boleh pulang duluan. Ya. Ya, jannah surga. Dah tahu toh ya? Fadlun apa fadlun? Ma mana fadlun? Karunia. Fadlun? Iya, karunia. Oke, kuli apa kuli? Setiap. Kulun apa kulun? Setiap. Menyeluruh. Ya, kalau yang tiap ya benar, tapi jam terbangnya kurang ya. Ya, khairun udah tahu ya toh. Khairun tahu semua. Ya, as-salatu khairum minan naum. Dah itu aja deh kamusnya. Kuli apa tadi? Menyeluruh. Rohatun. Siapa yang tahu man arafa minkum makna rohah? Orang Indonesia bilang rehat. Kita rehat dulu lah. Apa rehat? Rehat ya. Iya, rohah itu istirahat. Itu bahasa Arab. Orang Indonesia bilang rehat. Rohatun bahasa Arabnya. Rohah artinya istirahat. Kuliah secara menyeluruh. Zahiran wa batinan. Ya, keseluruhan. Ata'un. Apa ata'? Mana arafa minkum mana ata'? Atau yu'ti. Iya, pemberian ya. Atau itu pemberian. Bila hisabin. Apa hisab? Dengan tidak dihitung. Hisab itu hitungan ya. Bila hisab tak terhingga atau tanpa hitungan. Dah, yuk dibaca bareng-bareng yuk. Sambil belajar bahasa Arab lagi maksudnya biar nggak inilah ya. Biar nggak lupa. Biar agak keren dikit lah. Kalau saya baca versi kiai nanti saya dikira kiai nggak enak lah ya. Ya kalau kiai kan al jannatu adapun jannah itu fadlun kuliah itu masa pesantren dulu. Ini kan yang diajar teman-teman mustakiri. Jadi dipancing-pancing dulu biar agak pintar gitu. Ya kalau kita lihat strukturnya ini jumlah apa teman-teman? Jumlah ismiyah. Ya. Al-jannah muftada, fadlun khobar, kuli sifat dan seterusnya. Mudah-mudah ini tidak sulit. Ayo silakan diterjemahkan bareng-bareng. Surga, ayo. Surga adalah karunia yang menyeluruh. Total. Menyeluruh itu total. Tidak ada yang dikecualikan maksudnya. Karunia yang menyeluruh. Khairun kulli, ayo. Kebaikan yang menyeluruh. Rohatun kulliyah. Apa ini? Istirahat yang menyeluruh. Maksudnya enjoyitas yang menyeluruh gitu loh. Nggak ada sedikit pun yang nggak enjoy. Nah, gitu loh. Tapi kalau penerjemahnya Pak Abror bang ya istirahat yang menyeluruh gitu ya. Istirahat terus kalau gitu nanti. Istirahat total tidur terus dong kalau gitu ya. Rohatun kuliah. Jadi seorang menerjemah harus pintar-pintar ya. Mengambil apa namanya. Bahaya ini ya. Ya itu masih latihan terjemah nggak apa-apa lah ya. Rohatun kuliah apa tadi? Iya, enjoyitas yang maksudnya semuanya selalu enjoy, nyaman. Gitu dong. Enak gitu. Bahagia. Semuanya lah enak. Atau bila hisab apa ini? Pemberian yang tanpa hitungan. Tak terhingga. Gini teman-teman. Syekh Abdul Qadir dalam kitab Fathur Rabbani ini setelah kemarin bicara panjang lebar tentang bahwa kalau kamu ingin sampai kepada Allah, ingat, hati dan pikiranmu hanya bisa diisi satu bentuknya. Kalau sudah ada Allah, selain akan minggir. Kalau selain Allah mengisi hati dan pikiranmu, maka Allahmu tidak akan ada di hati dan pikiranmu. Bahasa lainnya begini. Kamu pengen tauhid ya? Kalau tauhid, hatimu, pikiranmu, isinya Allah. Kalau tidak begitu, ini bahasa kasar ini, berarti kamu sedang tidak bertauhid. Nah, bahasa sederhananya begitu. Nah, Syekh Abdul Qadir melanjutkan dalam konteks teman-teman, orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah mengimplementasikan tauhidnya secara total, dalam, sempurna, mapan,
maka dia akan diberi karunia oleh Allah surga di dunia, namanya fid dunya hasanah. Surga di akhirat namanya wa fil akhirati hasanah. Teman-teman. Tapi syarat mutlaknya harus laku tauhid total. Laku apa tadi? Tauhid total. Kalau tauhid sudah total, implementasi real bagi seseorang dan berjalan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, totalitas, terus sampai titik tertentu. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu akan merasakan surga pada dirimu dan kehidupanmu. Al-jannah fadlun kulli. Karunia yang kamu rasakan total pada dirimu dan kehidupanmu. Oke. Kebaikan yang kamu rasakan secara total. Zahir batinmu dan kehidupanmu. Oke. Enjoyitas. Kepuasan, kenikmatan, kelazatan, kebahagiaan yang total zahiran wa batinan pada dirimu dan kehidupanmu. Ata'un bila hisab. Udahlah, pokoknya pemberian apa saja yang tidak terhingga, yang itu berlaku di alam jiwa dan zahirmu. Karena aslinya jiwa, karena masih nempel, maka begitu jiwa dapat, zahir ikut merasakan. Dan dalam kehidupanmu, hidupmu hidup yang surga. Ini saya Abdul Qadir. Kalau kamu bisa melakukan total menjadi pelaku tauhid. Tapi ingat, untuk bisa ini, awas kata Syekh Abdul Qadir, tidak boleh di hati dan pikiranmu ada seatom pun selain Allah kamu dudukkan di hati dan pikiran. Harus total Allahnya. Di hati total Allah. Di pikiran total Allah. Selain Allah keluar dari pintu hati. Nah, ini kalau bisa begini, jaminannya seperti ini. Luar biasa ini. Nah, gitu loh. Apa? Ya harus tauhid. Kalau nggak tauhid apa-apa akan nggak enak, teman-teman. Coba contoh kecil. Kita diberi diberi umpamanya gaji 3 juta umpamanya. Hati dan pikiran kita tidak menerima. Berarti kita tauhid apa tidak? Tidak. Kalau tidak menerima, berarti kita tidak tauhid. Karena di situ kita nggak ngerti Allah, nggak paham Allah, nggak mengimplementasikan tauhid, makna tentang Allah dalam laku kita. Saat kita merasa menolak gaji yang jumlahnya berapapun umpamanya. Dalam konteks ini saya contohkan 3 juta. Atau yang lebih gede 100 juta. Tapi nggak nerima. Saat tidak nerima di hati dan pikiran kita, jiwa kita, ada enjoyitas diri apa tidak? Ada enjoyitas diri apa tidak? Tidak ada. Semua tampilan yang kecil, yang sedang maupun yang besar berapapun, kalau di hati dan pikiranmu ada dimensi penolakan dari sang pemberi rizki, dalam konteks ini Allah, berarti hati dan pikiranmu mengalami kesempurnaan apa tidak? Tidak. Saat hati dan pikiranmu di situ tidak mengalami kesempurnaan, walaupun secara totalitas fisik, materi atau uang itu banyak, maka saat itu berarti sejatinya hati dan pikiranmu masuk zona surgawi apa tidak? Tidak. Diri disiksa oleh sikapmu sendiri. Sikap yang mana? Sikap yang nggak mau nerima keputusan Allah. Tidak menerima keputusan Allah, itu bukan sikap tauhid. Karena dirimu menyalahkan Allah. Ya Allah, saya nggak terima gaji 3 juta sebulan. Kalau dibahasakan kasar kan begitu tah. Ya Allah, saya kurang gaji sebulan 10 juta. Ya Allah, saya kurang 50 juta. Anak 5, ini. Ya Allah, saya kurang gaji 100 juta. Potongan manusia begitu toh. Ya apa enggak?
Berapapun banyaknya kurang terus. Iya. Berapapun banyak. Ustaz, putus Ustaz. Printernya. Ya, kelemahannya kalau Zoom begini nih. Sudah semuanya nyambung? Halo? Sudah. Nyambung, Ustaz. Sudah. Oke. Bagus. Ya, oke. Sampai mana tadi sampai lupa. Oke, saya ulang lagi. 3 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20, 50, 100, dan seterusnya. Dan saat itu kita maksudnya. Maka tentunya di hati di jiwa kita Putus. Untuk rasa manis, hasil ekstras. Menggema Ustaz. Saya langsung, kamu udah dikontrak sama dikontrak, boro-boro pas udah dikontrak gua ini baru pertama kali.
Pengobatan gratis di wilayah tersebut. Terus dilatih supaya karya kalian jadi bagus. Ya, teman-teman, Iwan juga penasaran dengan karya-karya kalian. Kalian bisa unggah karya-karya kalian. Saksa sekat Gatot di mutu Pak Gatot. Hydro Coco. One choose Hydro Coco. Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. Choose Hydro Coco. Real coconut water. Nutritious. Baru Fitbal Tiramisu dengan multi-grain, paduan oats, oat dan rice crispy. Dibawa dengan saus tiramisu. Kelezatan Fitbal. Ada masuk, suara masuk. Halo, halo, suara masuk semuanya. Masuk. Pemirsa tim gabungan divisi Propam Mabes ada feedback yang lain Feedback ya. Ada suara masuk lain. Hingga saat ini barang bukti yang diamankan yaitu Di satu Umicia sama Budina mungkin. yang disampaikan Andrew. On the mood. Ya, makasih. Bagaimana perkembangan kasus dugaan Kapolsek? Teman-teman mohon di-mute semuanya.
Dari IndiHome-nya ya. Halo, sudah nyambung lagi? Baik, baik. Sorry, lagi banyak masalah dari Telkomselnya namanya. Semua kelas kita putus-putus ya. Masalahnya dari Telkomsel langsung ini. Dari internet. Oke. Ya, dari internetnya, dari bisnis itulah iklan lewat ya. Ya. Oke, teman-teman, kita ulangi. Jadi, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita selama di dunia pun bisa mendapat suasana surgawi. Tapi harus laku tauhid yang total. Kalau laku tauhid seseorang sudah total pada titik tertentu, hati pikirannya benar-benar sudah bersih, semua apa yang berlaku pada dirinya benar-benar tidak adab Allah, diterima dengan legowo, dengan ikhlas, dengan tulus, maka di hati dan pikiran kita, di jiwa kita yang ada adalah enjoyitas secara total. Oke, nikmat secara total, ketenangan secara total, adem secara total, sejahtera secara total. Itulah dalam konteks seperti itu oleh Syekh Abdul Qadir diistilahkan kita mendapat surga dunia. Aman kan? Suara saya aman kan? Halo? Aman. Ya, kalau nggak aman ngomong, nanti saya ngomong aja repot nanti ya. Oke, dah. Ya, dah. Teman-teman, demikian juga nanti di akhirat. Jadi beginilah, surga itu prinsipnya satu sisi kuncinya di hati dan pikiran kita sendiri. Jadi sebaik apapun, seenak apapun, sekeren apapun, sesempurna apapun, kalau hati dan pikiran kita tidak nerima, ya toh, dengan legowo, dengan ikhlas, dengan ridho, bahwa itu sejatinya dari Allah, maka saat itu mungkinkah terwujud surga pada jiwa kita, diri kita? Mungkin apa tidak? Tidak. Nah, maka teman-teman bisa bayangkan, saya yakin teman-teman sudah paham. Maka nanti, kenapa ahlu surga, ahlul jannah oleh Allah dikatakan selalu enak terus, selalu nikmat terus, selalu bertambah-tambah teruslah semuanya. Kenapa itu? Satu sisi jawabannya. Karena hati dan pikiran ahlul jannah, hati dan pikiran yang bersih, suci. Tidak ada penolakan. Apapun yang diberikan dari Allah oleh Allah, semua difahami, dimengerti, dihayati, dijiwai, diterima total. Pemberian Allah kayak apapun diterima. Otomatis hasilnya, rasanya adalah rasa surgawi. Ini bisa diterapkan semenjak di dunia dengan laku tauhid. Nah, nanti di akhirat, di surga yang sebenarnya nanti, umpama kenikmatan surga yang begitu sempurna dibuat oleh Allah, ini berandai-andai. Kok ada hati dan pikiran ahli surga, ada yang menolak fasilitas-fasilitas itu, maka saat itu ahli surga merasakan enjoy apa tidak? Tidak. Nah, tidak. Begitu toh, sama kayak di dunia juga begitu sebetulnya. Maka kunci kenapa ahli surga nanti mendapat sesuatu yang excellent, sebetulnya salah satu kuncinya ahli surga jiwanya, ruhnya, hatinya, hati pikirannya oleh Allah dibersihkan sebersih-bersihnya. Udah hati pikiran bersih, mendapat tensi kenikmatan yang berlipat-lipat dari apa yang ada di kesempurnaan di dunia ini. Jadi semakin kesempurnaan yang susah dibayangkan, susah digambarkan. Oke.
Gambarannya teman-teman sudah bisa masuk melalui rasa dan pikiran yang bersih seperti itu. Oh iya, iya. Nah, gitu loh teman-teman. Nah, para nabi dan rasul, mereka rata-rata mendapat surga dunia, fid dunya hasanah. Karena semua apa yang datang dari Allah, bentuknya apapun, selalu diterima dengan legowo. Disyukuri kalau enak, ridho kalau tidak enak. Kalau kita kan enggak. Enak ya enggak syukur, enggak enak enggak ridho kan gitu kan. Tapi ngomongnya tauhid. Makanya efek pada diri ya berantakan. Sehingga makna Islam tidak bisa kita tangkap, belum bisa kita tangkap dengan sejatinya, dengan sempurna. Itu aja masalahnya sebetulnya. Ya, paham ya teman-teman? Oke, masuk ke teks Mas Ulum. Masuk ke teks Mas Ulum. Ya, teman-teman mohon di mute ya, untuk mengantisipasi biar enggak ini. Oke, ini makna al-jannah fadlun kulli khairun kulli rahatun kulliyah ata'un bila hisab. Oke. Berikutnya. Coba sementara di mute saja karena banyak gangguan. Biar saya aja yang baca, biar nggak berat teman-teman. Kullu da'irati ala khuduri qalbika lillah la li'illah fid dunya wala fil akhirah wala li khalqihi. Nah, menarik ini. Kullu da'irah. Setiap hal yang ada di depan tadi, jannah menjadi karunia yang menyeluruh, kebaikan yang menyeluruh, enjoyitas yang menyeluruh, pemberian yang tidak bisa dibahasakan lagi. Hal seperti itu bisa terjadi pada dirimu di konteks dunia, fid dunya hasanah, di akhirat nanti wa fil akhirati hasanah. Itu bisa terjadi ala huduri qalbika lillah. Awas. Ala huduri qalbika lillah. Jadi kamu bisa mendapat surga di dunia dalam konteks pengertian ini. Atau kalau nanti di akhirat ya nanti nunggu mati. Itu kuncinya Mas sebetulnya huduri qalbika lillah. Hati kita, pikiran kita, jiwa kita benar-benar hudur, hadir selalu kepada Allah. Selalu hadir total kepada Allah. La li'illah fid dunya. Sudah nggak ada embel-embel lagi, urusan lagi, kecenderungan lagi tentang dunia. Sudah nggak ada. Pokoknya total ke Allah, hudur ke Allah. Kalau mau dapat keadaan surga seperti tadi di dunianya. Dan di akhiratnya nanti. Wala fil akhirah. Wala li khalqihi. Intinya hati pikiran total ke Allah. Nah, gitu ya teman-teman. Ini jadi jurusnya ya jurus tauhid itu sendiri sebetulnya. Untuk masuk zona surgawi. Baik di keadaan dunia, di alam dunia ini. Apalagi nanti di akhirat tetap kenikmatan tertinggi adalah kenikmatan yang dibangun di atas ketauhidan. Gitu loh teman-teman. Maka nikmat tertinggi Allah. Maknanya nikmat apapun selain Allah. Maksudnya nikmat apapun yang dibuat Allah yang diperuntukkan pada kita. Kalau nikmat-nikmat itu tidak duduk pada pondasi tauhidnya Allah, tetap nikmat-nikmat itu bisa tidak bermakna sama sekali di hati dan pikiran kita. Maka kuncinya sejatinya nikmatnya atau Allahnya sebetulnya. Ya, tolong dijawab. Kuncinya di nikmatnya atau yang punya nikmat. Yang punya nikmat. Ya, dia, yang punya nikmat. Nikmatnya, mobilnya, rumahnya, istrinya, suaminya, jabatannya. Tapi hati pikiranmu nggak duduk di Allah. Itu semua tidak ada apa-apanya. Surga nanti di akhirat juga demikian. Nikmat tertinggi Allah. Apa artinya? Semua kenikmatan yang dibuat oleh Allah untuk ahli surga kan tidak ada artinya apa-apa kalau duduknya ahli jannah tidak duduk pada kesempurnaan
ketauhidan. Sama kayak di dunia begini sejatinya. Cuman ahli jannah hati dan pikirannya tentunya dibuat bersih sebersih-bersihnya oleh Allah. Itu aja yang membedakan. Sehingga kita berangkat dari teks Fathur Rabbani ini kita bisa mikir, bisa merenung. Oh iya ya kalau hati pikiran itu tunduk terus pada Allah, hudur terus pada Allah, taat terus pada Allah, selalu mensucikan Allah. Apa yang berlaku pada diri kita, anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, jadinya enak karena hati pikiran nerima dan menyadari secara total, ngerasa total bahwa itu sejatinya sumbernya ya dari Allah juga. Saat nerima total, saat mengakui total dengan kefahaman dan pengertian dan pengenalan, pasti akan kita rasakan makna surgawi pada diri kita. Nah, ini konsep yang disampaikan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Fathur Rabbani. Oke, berikutnya. Nah, huduru qalbika lillahi azza wa jalla. Huduru qalbika lillahi azza wa jalla la yasihu ay la sahihata kamilah illa ba'dal maut ay mautun nafsi. Nah, ini menarik ini teman-teman. Dari Syekh Abdul Qadir sangat menarik, ini luar biasa ini. Huduru qalbika, mudah kalimatnya, hadirnya hatimu, jiwamu, pikiranmu, ya, rasa dan sadarmu tentunya. Total kepada Allah, lillahi azza wa jalla, la yasihu, tidak akan ideal, tidak akan sempurna, la sahihatan kamilatan, tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa excellent, tidak akan bisa mumtaz, illa ba'dal maut, kecuali kita harus mematikan nafsu. Ustadz, gimana cara mematikan nafsu, Ustadz? Pertanyaannya begitu. Nafsu itu kan jiwa, Ustadz, diri. Bagaimana mematikan? Jangan salah paham. Begini teman-teman, saya kasih rahasia cara mematikan ilmu. Kok ilmu nafsu maksud saya? Begini, teman-teman saya tanya, kita ini hidup, sejatinya hidup yang ada pada kita, hidup kita atau hidupnya Allah, milik kita atau miliknya Allah? Tolong dijawab semua, boleh tidak di-mute, biar Allah. paham semua ini penting. Allah. Saya ulangi semuanya. Kita ini hidup tak, bisa gerak, bisa senyum, bisa beraktivitas, bisa berpikir, bisa macam-macam. Ini hidup namanya. Loh, hidup kita ini milik kita atau milik Allah? Milik Allah. Milik Allah. Dah. Tapi jangan ngomong doang loh maksud saya. Jangan ngomong doang. Tolong kalimat ini teman-teman masukkan ke alam rasa dan alam sadar. Nah, sekarang saya tanya, kalau di hati dan pikiran teman-teman masih ada rasa atau ngerasa aku hidup, aku punya hidup, aku bisa hidup, kemudian Allah mau kamu lupakan dari hidup tadi, bisakah dirimu ketemu Allah? Tidak bisa. Karena teman-teman kita ngerasa hidup, itu berarti rasa kita dengan Allah sudah diputus oleh pengakuan kita dengan rasa aku hidup, aku punya hidup. Mengerti? Saat hati pikiranmu ada klaim lewat rasa, lewat kesadaran, nggak harus dibahasakan. Tapi ini bahasa yang tingkat tinggi. Lewat rasa dan kesadaran hati dan pikiran kita, oh ini hidupku, oh aku hidup. Kalau begitu yang terjadi, rasa dan sadarmu hubungannya dengan hidup sudah menjadi penghalang antara dirimu dengan Allah. Kalau begini namanya benar apa tidak? Salah. Tidak. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ngerasa punya hidup,
ngerasa punya hidup atau ngerasa hidup. Kalau ada rasa dan kesadaran itu, bisakah hati dan pikiranmu bisa ketemu Allah, menyatu Allah? Tidak bisa. Yang ada dirimu dan Allah terpisah. Aku di sini, Allah di mana? Itu maknanya diri tidak bisa sampai pada Allah. Gara-gara hati dan pikiranmu masih ditutupi setan dengan pengakuan egomu. Aku hidup, aku Dadang hidup, aku Gatot hidup, aku Randy hidup, aku Cia hidup, aku Asri hidup, dan seterusnya. Kalau di hati dan pikiranmu masih ada bahasa itu, masih berat, teman-teman. Hatimu ketemu Allah lewat rasa masih berat. Emang ini sengaja dimunculkan setan, namanya ego diri, namanya ilmu nafsi, nafsu nafsiyah. Dimunculkan pada diri dengan diri kita mengakui aku hidup, aku punya hidup. Maka saat itu klaim kamu hidup, kita hidup menjadi salah satu penghalang antara rasa dan kesadaran kita dengan Allah. Sehingga kita dan Allah tidak bisa ngerasa dekat aja tidak, apalagi menyatu. Dekat aja tidak, karena terpisah di alam pikiran dan alam rasamu. Gitu loh. Oke. Lah yang benar gimana Ustadz? Yang benar harus ditanamkan hati dan pikiran lewat rasa dan kesadaran. Jangan ada rasa punya hidup. Jangan ada rasa punya hidup. Maksudnya Ustaz? Maksudnya gimana Ustaz? Ya maksudnya kamu itu ngerasa makhluk. Makhluk itu hakikatnya mati. Makhluk itu hakikatnya mati. Karena hidup yang ada pada dirimu bukan milik dirimu yang makhluk yang hakikatnya mati. Tapi hidup yang ada pada dirimu adalah hidup pancarannya Allah. Sehingga memberi manfaat pada dirimu si makhluk. Nah, kalau ini kita makhluk, merasa punya hidup, merasa hidup, berdiri sendiri, sudah berarti diri dengan Allah secara rasa dan kesadaran di situ terpisah. Ayo, ini ilmu mahal loh. Kalau nggak ngerti bahaya sekali ini. Ini ilmu ini namanya. Terpisah. Jadi Allah sudah kita pisah lewat klaim ego kita. Rasa kita dan kesadaran kita yang masih kotor yang bernama ego. Yang benar, ngerasalah kamu tidak punya hidup. Ngerasalah kita tidak punya hidup. Ngerasalah kita tidak ada hidup. Karena hidup yang ada pada kita hakikatnya hidup milik Allah. Lah, kok di kita ada hidup? Itu hidupnya Allah. Teman-teman duduknya di Allahnya itu. Jangan lihat dirimu hidup. Mengerti? Karena kalau dirimu melihat dirimu hidup, maka akan ada terpisahan antara dirimu dengan Allah lewat rasa dan kesadaran tadi. Jadi di alam rasa dan sadarmu terpisah antara dirimu dengan Allah. Karena dirimu merasa punya hidup, Allah punya hidup. Berarti ada dua hidup. Hidupnya dirimu yang makhluk dan hidupnya Allah yang hidup sejati. Ini penghalang terbesar untuk sampai kepada Allah. Untuk masuk zona surgawi, ini menjadi penghalang besar. Ini menjadi masalah yang besar bagi ahli tauhid. Karena kita tertutup oleh ego kita sendiri, klaim bahwa kita merasa punya hidup. Klaim bahwa kita merasa hidup. Yang benar kita ini makhluk, kita ini zero, aku mati, aku tidak punya hidup. Hidup yang ada pada diriku, hidupnya hidup. Hidupnya Sang Maha Hidup. Hidupnya Sang Al-Hayyu Al-Qayyum. Dengan demikian, teman-teman saat hati dan pikirannya zero, di situ terhunjami, terpancarkan nurnya Allah lewat rasa, dirimu nggak punya hidup. Jadi nurnya Allah Al-Hayyu masuk ke diri kita. Sehingga nanti kalau sempurna menjadi merasa menyatu.
Nyatu lewat rasa, ngelihat lewat rasa, ketemu lewat rasa, sampai lewat rasa. Gitu loh maksudnya teman-teman. Nah, ini dalam konteks hidup. Yang ke-1. Yang kedua, untuk mematikan diri. Teman-teman, kalau masih punya rasa, bisa melihat sendiri. Saat melihat, teman-teman saat melihat nih, bisa ngelihat sendiri. Pertanyaan saya. Nafsu. Berarti kita bisa ketemu Allah enggak? Tidak bisa. Karena Allah sudah teman-teman putus sendiri dengan rasa dan sadar diri kita sendiri. Karena padahal kita tahu bahwa penglihatan adalah hakikatnya pancaran basornya Allah. Dirimu kenapa enggak duduk kosong, 0, 0, 0? Aku bisa melihat ini bukan aku. Tapi ini hakikatnya sifat basornya Allah. Dirimu kosong saja. Sehingga dengan kekosongan dirimu, begitu kita melihat, bisa merasa, menyadari, menyatu dengan pancaran basornya Allah saat mata kita melihat. Sehingga tidak ada penghalang antara alam rasa sadar kita dengan ego. Tapi langsung begitu melihat, karena alam rasa sadar kita main penuh full dengan keadaan diri dizerokan dan rasa sadar masuk kepada kepemiliknya Sang Maha Basor dengan namanya Maha Basir, maka kemudian kita bisa ketemu Sang Maha Sang Maha Basir tadi lewat penglihatan kita. Kalau kita masih merasa bisa melihat, berarti kita sudah mati apa belum? Belum. Sementara untuk ketemu Allah harus mematikan nafsu, harus mematikan ego. Bisa dimengerti? Paham nggak ini maksud saya? Insya Allah. Paham ya? Insya Allah. Oke. Dalam konteks hidup, dalam konteks melihat, mendengar sama. Kalau kita saat mendengar apapun, merasa mendengar ini milik kita, mendengar ini kemampuan yang berdiri sendiri, baik independensi diri kita, kemakhlukan kita, bisa tak kita ketemu Allah lewat mendengar? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Gitu loh teman. Kenapa? Karena sudah kita tutup sendiri diri kita. Diri kita ditutup oleh diri kita sendiri dengan klaim kehambaan, ego kehambaan atas nama pendengaran. Padahal hakikatnya pendengaran ini bukan kemampuan kita, tapi pancaran samanya Allah dari Sang Maha Sami. Hatimu duduk di situ, sehingga lewat rasa dan sadarmu bisa menyatu dengan rasa tentang Sang Maha Sami lewat sama yang dipancarkan pada diri kita. Bisa dimengerti? Insya Allah. Bisa dimengerti? Nah, Insya Allah. melihat, mendengar, hidup. Kemudian apa lagi? Kemudian berbicara. Saat berbicara, sama. Kalau kita masih ada rasa dan kesadaran terus yang berbicara hakikatnya aku, dan Allahmu kamu putus, sampai kapanpun tidak akan bisa ketemu Allah lewat apa yang kita omongkan. Bisa dimengerti? Nah, maka apa yang kita omongkan harus masuk ke rasa dan kesadaran. Ini pancaran sifat kalamnya Allah. Karena itu kita duduk pada 0, 0 dan memasukkan kemampuan kalam ini sebagai bentuk dari pancaran sifat kalamnya Allah Sang Maha Kalim. Gitu loh. Sehingga hati bisa ketemu pada Allah lewat sifat kalamnya. Nah, kalau masih ngerasa bisa ngomong, berarti dia udah mati apa belum? Belum. Sementara untuk ketemu Allah harus mematikan ini lewat rasa dan kesadaran. Bisa dimengerti? Untuk mengembalikan, untuk memberikan, untuk menyandarkan kepada Sang Pemilik sejati. Paham ini? Dalam konteks berbicara. Dalam konteks apa lagi? Dalam konteks ilmu, pengetahuan. Kita
ngerti, kita tahu sejatinya, yang ngerti, yang tahu, yang paham, dan seterusnya. Hakikatnya itu kita dimensi kehambaan atau sifat ilmunya Allah, sifat ilmunya Allah yang memancar pada diri kita. Sifat ilmunya Allah. Nah, sifat ilmunya Allah ya yang memancar pada diri kehambaan. Gitu loh teman-teman. Kalau kita masih ngerasa aku pinter, aku alim, aku paham, aku ngerti, ya berarti diri lah belum mati. Diri belum mati, diri belum zero. Diri belum zero ego. Kalau diri belum zero ego, tidak mungkin alam rasa dan sadar bisa connect dengan sang pemilik sejatinya. Apa namanya? Sifat ilmu itu sendiri. Bisa dimengerti? Maka yang ada sombong, ngerasa pinter, ngerasa alim, ngerasa gampang paham, ngerasa tambah sombong dapatnya. Karena ilmu yang mestinya disandarkan pada Allah, disandarkan pada sifat kehambaan. Gitu loh. Bisa dimengerti nih, bisa dimengerti. Lah, apalagi tadi? Sama, basor, ilmu, kemudian mutakalim, sudah. Nah, apalagi? Kemampuan diri, daya. Kita bisa bergerak dan seterusnya, itu kita atau hakikatnya itu iradah dan kudrahnya Allah. Kalau dijawab, ayo semuanya dijawab. Kita bisa bergerak, membaca, menulis, aktivitas apapun, semuanya tanpa batas itu. Itu kalau kita sandarkan pada diri kita dan Allah diputus perannya dari itu tadi. Bisa apa tidak kita ketemu Allah lewat gerakan kita? Tidak bisa. Tidak bisa. Dan kalau kita bersikap seperti itu baik secara batin maupun secara zahir, berarti kita sudah mematikan diri apa belum? Belum. Saat belum mematikan diri, bisakah ketemu Allah dengan kesempurnaan rasa dan kesadaran? Tidak bisa. Belum bisa. Maka yang benar teman-teman, jangan merasa bisa, punya daya dan kekuatan untuk bergerak, untuk beraktivitas. Selama di hati dan pikiran teman-teman masih ada rasa, aku bisa beraktivitas dengan diriku sendiri, saat itulah diri akan terpisah dengan Allah. Gitu loh. Artinya tidak mungkin ada kesempurnaan tauhid di hati dan pikiranmu di diri kita. Nah, gitu loh. Yang benar hati dan pikiran duduk, aku makhluk hakikatnya mati, iradah, kudrah, daya, kekuatan, keinginan, hakikatnya sejatinya pancaran sifat iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang teman-teman saya tanya, kalau ada orang saat melihat, ngerasa hakikatnya itu pancarannya Allah, kata pancaran hilang dan melihat Allahnya. Saat dia mendengar, dia merasa menyadari itu pancaran Allah. Kemudian pancarannya hilang, langsung lihat ke Allahnya. Saat dia berbicara demikian juga. Saat dia bergerak, beraktivitas demikian juga. Saat dia berilmu, begitu juga. Hidupnya pun begitu juga. Berarti semuanya sudah kembali kepada Allah, toh? Ya apa tidak? Iya. Nah, saat kita walaupun masih hidup seperti ini, tapi semua fungsi tubuh, kemampuan pada diri kita secara total, zahiran wa batinan, sudah kita lihat dimensi Allahnya, dimensi ketuhanannya, dan diri kita kembali ke nol, ke zero, maka sejatinya sebelum mati hakikatnya kita sudah mati apa belum? Sudah mati. Nah, itu. Mengerti? Paham apa enggak ini maksud saya ini? Insya Allah. Nah, kalau kita diberi kemampuan Allah untuk mendudukkan rasa dan kesadaran di sini dengan sempurna, kesempurnaan mendudukkan hati dan pikiran
dalam konteks melihat, mendengar, berbicara, beraktivitas, ilmu, hidup ini sudah total. Itulah kata Syekh Abdul Qadir, khuduru qalbika lillahi azza wa jalla la yasihhu illa ba'dal maut. Hadirmu, pertemuan jiwamu, rohmu, hati dan pikiranmu dengan Allah tidak akan mungkin sempurna kalau kamu tidak mematikan nafsumu, jiwamu, dirimu. Caranya gimana, Ustadz? Kembali kepada keterangan tadi. Jangan sampai ada rasa dan pikiran bahwa aku bisa hidup sendiri. Aku bisa mendengar sendiri, melihat sendiri, ilmuku sendiri. Nah, oke. Tapi semua dikembalikan kepada Allah. Dan kita ada pada posisi zero. Saat hati dan pikiran bisa duduk manis semanis-manisnya di situ, itulah kamu akan tahu maknanya pertemuan kita dengan Allah. Kamu akan tahu makna surga dalam dirimu dalam konteks fid dunya hasanah. Kalau di akhirat ya nunggu mati dulu nanti. Oke. Ini ilmu yang sangat-sangat mahal sekali dan sangat sulit kalau nggak ngerti. Nah, hanya modalnya mendudukkan hati dan pikiran sezero mungkin, sekosong mungkin. Menyadari dan merasa bahwa kita hakikatnya makhluk yang mati. Adapun ada potensi mampu ini itu dan seterusnya, sejatinya itu adalah iradah kudrahnya Allah. Hati pikiran melihat Allahnya dan diri nggak usah dilihat. Dengan demikian pertemuan hati dan pikiran, rasa dan kesadaran menangkap nurullah yang memancar pada diri yang dipancarkan oleh Allah pada diri, hati dan pikiran kita semakin sempurna. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti? Jadi kematian itu sebetulnya nanti di sini teman-teman. Ini sudah dikasih tahu. Jadi kematian sejatinya mendudukkan hati pikiran, mengosongkan diri, semua kosong, kembali kepada Allah, duduknya hati yang ridho, yang ikhlas, monggo ya Allah, aku makhluk, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, semua apa potensi kemampuan dan seterusnya, hukum dan apa-apa yang berlaku pada diriku, itu hakikatnya adalah iya, pelakunya Engkau ya Allah. Itu iradah kudrahmu ya Allah. Hati pikiran duduk di sini, sudah. Itu hakikatnya sudah mati. Nggak mungkin diri sombong itu insya Allah nggak mungkin. Bangga nggak mungkin. Riya nggak mungkin. Karena sombong, riya, bangga itu kan kebodohan. Kalau hati sudah duduk pada kematian seperti ini, maksudnya kematian mendudukkan kita makhluk pada posisi makhluk yang sebenarnya. Sebenarnya makhluk adalah selalu diuntungkan oleh Allah. Sebenarnya makhluk adalah selalu mendapat kebaikan dari Allah. Dia kosong, dia nol, dia zero. Semua hukum yang berlaku pada dirinya adalah sesuatu yang diinginkan dan ditetapkan Allah pada dirinya. Dia melihat Allahnya dan mengosongkan dirinya. Dengan demikian, alam rasa dan pikir dia tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Gitu loh maksudnya. Kalau kita sudah mampu duduk di sini, inilah sejatinya namanya mematikan diri. Mematikan nafsu. Sebelum kita belum mengamalkan ilmu ini, jangan pernah mimpi bisa sempurna duduknya rasa dan kesadaran ketemu Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya rasa, hati pikiran, hubungannya dengan Allah, itulah hakikatnya khusyuk. Itulah hakikatnya hudur. Itulah hakikatnya fana. Itulah hakikatnya kematian.
Jadi kematian menyerahkan diri kepada yang punya. Lewat fakta hatimu dan pikiranmu. Bisa dimengerti. Kalau bisa begini teman-teman, teman-teman semua gerakannya akan berbuah ketenangan hati. Gimana? Sulit apa enggak ini? Sulit apa enggak ini Mas Randi? Pak Dadang, sulit apa enggak? Sulit apa enggak ini? Ya, belajar pelan-pelan. Inilah laku tauhid. Gitu loh. Ya kalau nggak begini ya nggak maju-maju kita. Ya sudah paham ya, kuncinya udah paham ya? Oh jadi begini ya Ustadz, kunci mematikan nafsu, mematikan diri. Ya. Nah kalau ini udah tahu ilmunya, ayo diamalkan, dijalankan. Kalau nanti dalam proses menjalankannya udah sempurna, teman-teman akan semakin diberi. Oh iya ya benar ya. Oh iya ya udah akan oh iya aja ya. Nah seperti itu gambarannya. Nah, selama di hatimu masih ada ngerasa bisa, berarti dirimu belum mati dong. Ya Pak enggak? Masa orang mati ngerasa bisa? Gimana? Ya, ada orang mati yang ngerasa bisa. Orang mati ngerasa bisa bergerak. Orang mati ngerasa bisa apa? Bisa bicara. Nggak ada yang nggak bisa. Dia udah ngerasa nggak bisa apa-apa dan lurus kepada Allah. Udah, itu orang mati. Nah, makanya sebelum mati, ayo belajar mati duluan. Mati duluan. Yuk rame-rame belajar mati. Caranya mendudukkan hati dan pikiran pada statement la qadirun wala muridun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqah illallah. Duduk hati dan pikirannya di sini. Oke? Tidak boleh merasa punya semua apa yang ada pada diri kita. Tapi semua dikembalikan pada pemiliknya sejati. Dirimu duduk pada zero. Dah, itu ilmunya. Bisa dimengerti semuanya insya Allah? Insya Allah. Kalau ini belum, teman-teman belum laku ini, jangan pernah mimpi bisa khusyuk. Khusyuk apaan? Khusyuk cap apa? Karena khusyuk duduknya telinga harus tek ke Allah. Karena khusyuk duduknya mata tek ke Allah. Karena khusyuk duduknya semua gerakan harus sudah diarahkan ke Allah. Karena khusyuk duduknya hati pikiran semuanya ke Allah tentunya. Karena khusyuk hidup ini dikembalikan kepada Allah lewat rasa dan sadaran. Karena khusyuk ucapan ini sudah dikembalikan ke Allah lewat rasa dan kesadaran. Semua dikembalikan ke Allah lewat rasa kesadaran. Nungganginya apa sih? Kendaraannya rasa kesadaran. Jadi semua kemampuanmu zero, hilang ditelan rasa kendaraan, rasa dan kesadaran ini yang ada menuju lurusnya ke Allah. Di situ ada pertemuan totalitas hadirnya jiwa kepada Allah yang sudah tidak direcokin oleh ego. Aku bisa ini itu. Punya ini itu. Sudah hilang itu semuanya. Karena sudah dikembalikan kepada sang pemiliknya sejati. Saat hati pikiran jernih, jiwa jernih dari klaim ini tadi, hati berarti hati pikiranmu sudah nggak molet-molet, jiwamu sudah mulai lurus. Kala itulah berarti semakin tinggi pertolongan Allah pada diri kita. Sehingga hati pikiran sudah tidak banyak bergejolak, gampang lurus, gampang tek ke Allah. Nah, itu berarti sudah mulai mendapat ilmu khusyuk dari Allah. Ilmu hudur dari Allah. Sudah mulai, kalau puncak, mendapat ilmu fana dari Allah. Nah, harus belajar mati. Mau tidak mau harus belajar mati. Caranya seperti itu tadi. Ya, paham ya insya Allah ya? Paham insya Allah? Insya Allah. Ya, oke. Jam berapa ini? Mas Ulum? Oh ya udah jam ini ya. Paham ya tentang mati-mati ini? Mematikan nafsu, paham semuanya teman-teman? Ini penting, ini penting sekali, karena ini salah satu kunci menuju kehuduran hati kepada Allah.
Maka sampai Syekh Abdul Qadir mengatakan, jangan pernah harap kamu bisa sempurna hadirnya hatimu kepada Allah kalau kamu tidak bisa mematikan nafsumu, dirimu. Caranya ya itu tadi, memberantas ego kita sendiri. Ego lewat pendengaran, penglihatan, kemampuan, ilmu, hidup, dan seterusnya. Dikembalikan total kepada Allah. Dirimu pada kekosongan total. Kalau bisa duduk di situ, ya sudah. Teman-teman pasti duduk pada kehuduran hati. Hudurul qalbi. Duduk pada kekhusyuan. Duduk pada, kalau lebih tinggi lagi, duduk pada kefanaan. Nah, lebih tinggi lagi, fanaul fana. Nah, ya, paham ya tentang ini? Nah, waktunya udah agak ini ya. Dah, ini saja deh. Mungkin teman-teman kalau paham, alhamdulillah. Kalau kurang paham atau tidak paham, nanya dulu. Internetnya kurang mendukung di malam ini, ya agak terganggu dikit ya. Silahkan, ada pertanyaan tentang mematikan nafsu ini? Silahkan, ada pertanyaan. Bisa disimpulkan ini ya Ustadz, diri tidak melihat diri gitu aja Ustadz ya. Kenapa? Diri tidak melihat diri. Ya, boleh begitu. Diri nggak melihat diri, tapi melihat Allah. Boleh. Itu bahasa saya kalau itu. Diri tidak melihat diri. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang besar memang dirinci. Jangan sampai merasa bisa melihat, bisa dengar. Karena hakikatnya semua sumbernya kan dari sifatnya Allah sendiri, teman-teman. Diri, jiwa kita maksudnya melihat kepada yang punya sumber itu. Sehingga diri nggak terkecoh oleh hal apapun selain Allah itu sendiri, gitu maksudnya. Kalau ini duduknya di pikiran dan hati teman-teman sudah mapan, ya teman-teman udah beruntung. Artinya sudah latihan mati beneran. Udah biasa tiap hari meridokan diri dari semua atribut yang diberikan oleh Allah dan mengembalikan kepada pemiliknya. Yang dimauin Allah kan sebetulnya ini tauhid itu, Bu Leli dan teman-teman. Cuman kan kita faktanya ngomong doang tauhid. Ya toh? Nah, padahal yang dimauin Allah itu kayak gitu. Lepaskan semua apa yang saya berikan kepadamu saat kamu secara hakikat melihat diriku dan dirimu. Biar kamu ngerti siapa aku, siapa dirimu. Bahwa kamu itu makhluk, nggak bisa apa-apa. Karena semua apa yang ada pada dirimu, hal apapun, hukum, manfaat, bahaya, itu sejatinya by desainnya Allah. Kalau dirimu sudah bisa mengosongkan diri, dan hakikatnya semua dikembalikan kepada Allah, ya sudah. Berarti antara hati dan pikiranmu sudah nggak ada penghalang lagi antara dirimu dengan Allah. Semakin ini sempurna, tingkat kemesraan bermesra-mesraannya kita dengan Allah semakin sempurna. Ini yang saya maksud. Bermesra-mesraan dengan Allah itu bermesra-mesraan lewat rasa ini. Semakin halus kesempurnaannya di sini, kematian ini, maka semakin sempurna tingkat kemesraan suatu jiwa dengan pemilik jiwa itu sendiri. Gitu loh, bisa dimengerti teman-teman? Nah ini kalau yang belum ngerti ilmunya susah, sangat susah. Udah ngerti, oh iya. Nah itu udah mulai ketemu itu. Nah dah, paham ya? Ya ada lagi yang lain mungkin? Yang lain? Ada pertanyaan? Kelihatannya mudah, tapi ini hal yang sulit, tidak mudah ini. Ya izin Pak Ustadz. Ya, mangga silakan. Kalau keinginan kita misalnya anak saya kan harus maju, harus sekolah. Iya. Ya itu kan tadi udah jelas tadi karena baru dijelasin Pak Ustadz kan bahwa ini semua didasari bahwa udah Allah yang berkehendak. Iya. Kan kadang-kadang itu halnya baik yang kita inginkan tadi apapun yang lain Pak ya. Iya. Pimpinan yang baik, umat harus maju. Cuman kan Benar. memang untuk bahwa ini adalah Allah yang udah ngatur. Kadang-kadang lupa, nanti balik lagi. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya? Itu proses Mas Randi, itu proses tauhid itu sendiri. Mas Randi secara jiwa kan terus diintip oleh setan. Ngerti nggak?
Ya, Mas ya, Randi pengen ibaratnya pengen lurus, setannya terus ngintip dan pengen jigal terus bagaimana biar tidak aman kan begitu dah. Iya, Pak. Kan memang setan ditugasi untuk itu toh. Nah, lewat rasa itu Mas Randi kan tahu aku pengen gini tapi kok jadi begini. Lah, di situ ada setan, ada iblis, ada jin yang mempengaruhi jiwa, nafsu. Nah, karena nafsu belum belajar mati dengan baik, maka setan, jin, dan iblis mudah apa tidak mengganggu orang yang belum bisa mati. Mudah. Mudah, karena Mas Randi belum bisa mati. Belum, ya Pak. Nah, mengerti? Kalau Mas Randi sudah bisa duduk pada kematian nafsu ini, maksudnya hatinya, pikirannya udah bersih total tentang hal-hal yang kita terangin tadi, Mas Randi akan lebih kuat lagi kontrol tauhidnya. Oh iya. Space setan jin iblisnya akan semakin sangat lemah. Gitu. Jadi itu sejalan dengan kesempurnaan tauhidnya Mas Randi sendiri. Oke, iya. Ya, sejalan praktikum real kemampuan mematikan nafsu tadi. Iya. Nah, kalau sudah sempurna, yang gitu-gitu otomatis akan dihilangkan oleh Allah. Itu Mas Randi? Iya. Namanya istiqomah. Jadi orang susah untuk istiqomah kalau belum bisa mematikan diri secara total. Itu udah begitu hukumnya. Kenapa? Karena setan jin iblisnya pengaruhnya masih sangat kuat. Gitulah. Nah, maka kalau mematikan nafsunya sudah relatif mapan, duduk hati dan pikirannya, sehingga kefanaan dirinya dengan Allah sudah semakin sempurna, kekhusyuan pada jiwanya pada Allah semakin sempurna, ya sudah berarti hubungan jiwa Mas Randi dan teman-teman kan sudah sangat kuat sekali. Nah, saat itulah hal-hal yang sifatnya negatif termasuk karakter-karakter kita yang jelek akan diubah oleh Allah. Itu udah otomatis. Tapi by proses semuanya, by proses. Oke, ya paham Mas Randi ya? Ya. Iya, insya Allah. Terima kasih Pak. Oke, yang lain ada tentang ini, penting ini? Tentang mematikan nafsu ini bisa difahami semuanya? Yang lain? Ada yang bertanya apa tidak? Bu Asri, Pak Dadang? Siapa ini, Pak Gadot? Mucia, Mbak Dina ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Karena dipanggil tanya. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Ustadz, kepikiran begini deh. Setiap kejadian apapun yang terjadi terhadap individu kita masing-masing kan Pak Ustadz pernah bilang yang paling simpel itu kayaknya WA Allah deh. Kalau bisa membaca WA Allah itu dengan hati yang Allah tunjukkan tentunya hati apa tadi yang bukan diri kita sendiri itu. Masya Allah ya Pak Ustadz, dengan kejadian di sekeliling yang gitu, tiba-tiba ada seseorang yang mendapatkan musibah luar biasa, mungkin kita sebagai ortu aja bisa nangis darah sama Allah kalau belum belajar seperti ini dengan Pak Ustadz gitu. Jadi WA Allah itu ada di sekeliling kita itu apa itu namanya Pak Ustadz? Tapi membacanya tidak dengan pikiran yang sedang mata melotot begini, artinya sedang dengan nama Allah gitu, maksud aku gitu. Benar nggak Pak Ustadz? Iya, jadi begini kan sudah sering saya sampaikan. Sejalan teman-teman nanti hati dan pikirannya oleh Allah dibersihkan, tauhidnya semakin mapan, mematikan dirinya, mematikan nafsunya, duduk zero dan total dikembalikan ke Allah. Iya, teman-teman akan semakin banyak diberi hal yang tidak masuk akal oleh Allah. Emang iramanya sudah seperti itu. Oke?
Itulah orang-orang yang semakin dekat dengan Allah. Tapi tolong itu jangan menjadi tujuannya teman-teman. Itu udah hukum alam oleh Allah udah dibuat begitu nanti. Nggak usah pengen, tapi nanti pengen kita cukup Allah saja. Memang kita pengen jadi orang tauhid kok. Kalau Allahnya dapat, ya semuanya dapat. Termasuk kefahaman-kefahaman yang begitu-begitu. Orang lain nggak paham, orang lain nggak ngerti. Kok kita diberi ngerti? Masing-masing orang berbeda-beda. Oke, bisa dimengerti. Kalau semakin sempurna, ya semakin sempurna. Tapi ingat tujuan kita hanya Allah. Tapi kalau umpama diberi, ingat dijaga. Itu bagian dari kehalusan ilmu yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Harus dijaga baik-baik. Bisa dimengerti ya, Bu Asri dan teman-teman? Ya, dah. Itu aja, Bu Asri ya. Ada lagi yang lain mungkin? Yang lain? Ustadz. Ya. Mungkin untuk bisa mengingat lebih bisa dicatat, itu teks aslinya kitab tadi, bahwa surga itu bisa diberikan Allah untuk sepanjang masa. Itu kira-kira kalimatnya aslinya seperti apa itu, Ustaz? Kalimat apa ini maksudnya? Terjemahan dari kitab itu yang letterlek gimana? Oh ya kayak tadi kayak terjemah kita aja nggak jauh-jauh. Ya tapi teks kitab itu kan Pak Umar, teks kitab itu kan substansinya pun harus difahami oleh orang-orang yang istilahnya udah sampai ke pemahaman toh. Kalau teks kitab doang kadang kan belum bisa kita tangkap. Gitu. Ya. Ini di kitab yang terjemahan itu isinya sama apa beda? Iya kalau sama saya hanya pakai bahasa Arabnya aja. Teman-teman udah punya kitabnya kan dulu ya? Ya silakan dibaca bagus itu. Iya. Cuman kita milihnya ngacak ini, nanti nggak urut dari awal sampai akhir nggak. Kita ambilin tertentu saja. Kalau semuanya banyak butuh panjang itu teman-teman. Kajiannya bertahun-tahun itu. Ya kita ambilin tertentu substansinya saja. Biar teman-teman punya perbandingan inti dari kitab-kitab besar sehingga pengetahuannya berbanding literatur yang mapan. Gitu aja. Ya, Pak Umar ya. Itu kan sebenarnya notulen ceramah itu yang dibukukan itu. Bukan karangan tulisan yang bersangkutan, tapi orang menulis dari ceramahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh iya, ya. Ya sama aja karya ilmiah itu. Ulama-ulama dulu banyak yang begitu, Pak Umar. Jadi ada dia ngajar kayak saya begini. Saya ngajar begini kalau dibukukan udah jadi buku. Apa yang beliau alami secara ruhiyah, spiritual, dia sampaikan bla 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 bla. Ya teknisnya bisa beliau nulis sendiri. Atau ditulis orang, murid atau apa, bisa sama. Syekh Sya'rawi di Mesir itu ada ulama besar Syekh Sya'rawi waktu saya kuliah di Mesir itu. Beliau punya karangan tafsir namanya Tafsir Sya'rawi, kalau nggak salah 27 jilid, besar-besar. Beliau karena menguasai Quran, ngajar bla bla bla. Apa yang diajarkan beliau direkam, ditulis oleh sang penulis khusus. Jadilah tafsir, itu namanya Tafsir Sya'rawi. Jadi penulisan buku nggak harus ditulis oleh si penulisnya langsung, nggak harus. Gitu Pak Umar, bisa dimengerti ya? Ya, terima kasih. Hanya mungkin yang Pak Umar kenal buku ditulis oleh penulis. Enggak, Pak Umar namanya karena ilmunya udah mapan tentang ekonomi, ngomong bla 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 di beberapa kali 20 pertemuan dengan topik berbeda-beda. Pak Umar sudah basicnya literatur, basic dari pengalaman, keahlian, profesionalitas, kasus-kasus seterusnya. Pak Umar ngomong di situ, dibukukan, ya berarti buku. Itu berarti pemikirannya Pak Umar, apa yang dialami Pak Umar, apa yang dimengerti Pak Umar, apa yang merupakan hasil baca Pak Umar.
Itu juga termasuk studi kasusnya Pak Umar. Nah, itu namanya karya ilmiah. Memang benar Fathur Rabbani bagian dari pengalaman spiritualnya Syekh Abdul Qadir. Beliau sendiri tidak dengan langsung nulis, tidak. Benar itu. Tapi ditulis oleh muridnya. Dan dalam konteks dunia ilmu banyak yang metodenya seperti ini. Bisa dimengerti ya? Ya, terima kasih. Ya, oke. Ada satu lagi? Masih ada 5 menit? Nah, kalau tidak ada, kita cukupin sekian, teman-teman. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mematikan nafas, mematikan diri lewat tadi. Tapi yang begitu-gitu, teman-teman, tolong pesan saya, jangan gampang-gampang diomong ke orang lah ya. Karena apa-apa kalau nggak nyambung, susah. Ini untuk kita dulu. Kalau teman-teman nanti sudah masuk ke zona rasa, oh ya benar ya, ternyata ini. Kalau sudah diberi hasil oleh Allah, silahkan ngomong, nggak ada masalah. Ngomong untuk kepentingan dakwah. Tapi kalau belum, jangan. Nanti akan mengganggu jalannya ilmu teman-teman sendiri. Maksudnya gini, diri sendiri aja belum, kenapa sudah secara teori kesana kemari? Karena hatimu bisa dipengaruhi setan untuk sombong, untuk uah, untuk riak lewat zona ilmu, sementara hatimu belum berisi dari ilmu tadi. Ini juga sangat bahaya. Dalam ilmu konteks tazkiyatun nafas itu etika begitu tidak bagus. Teman-teman harus jaga etika-etika ilmu hati. Enggak kayak sembarangan mata kuliah yang asal baca share ke yang lain. Mohon maaf, ini enggak begitu. Tolong difahami, tolong dimengerti. Karena ilmu-ilmu yang kita pelajari ini kan ilmu laku. Kalau sudah berbuah pada diri teman-teman masing-masing, teman-teman kan ngerti nanti. Nah, kalau sudah berbuah, monggo disampaikan tujuannya lillah untuk dakwah, untuk monggo nggak ada masalah. Tapi kalau belum jangan, takutnya tambah dikuasai setan nanti, mengerti? Karena udah ngerasa sok pinter duluan. Oke, sok alim duluan. Oke, iya paham. Sok suci duluan, bahaya. Diri kita ditipu setan nggak ngerasa ditipu. Awas, hati-hati loh teman-teman. Saya sering bilang ke teman-teman, tazkiyatun nafas adalah ilmu laku. Nunggu buahnya dulu. Kalau sudah buah, silahkan. Oke, buahnya diberikan orang, biar orang sama-sama mendapat buah. Karena orang yang hatinya sudah diberi buah oleh Allah, omongannya, ajakannya, insya Allah banyak X-nya dibanding yang masih kulit-kulit. Tapi ntar dulu ditahan. Nafsunya itu loh, ditahan. Jangan setannya yang digedein, bahaya. Matikan diri dulu. Amankan hati pikiran dulu, jernih dulu pikiran. Setelah nanti mulai berbuah, teman-teman akan ngerti nanti, oh alhamdulillah diri sudah begini-begini. Jadi udah ngerti bedanya, aku sedang sombong, aku tidak sombong. Aku bangga, aku tidak bangga. Aku ria, aku tidak ria. Itu udah ngerti dari dalam hati beneran. Kalau itu sudah oke, silahkan. Kalau belum, jangan dulu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Selamat beristirahat ya. Oke, sorry tadi banyak gangguan, jadi konsentrasi kita agak terganggu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Pamit. Assalamualaikum.